Jika ditanya seberapa ahli Anda dalam memprogram dengan bahasa assembly, kebanyakan ahli komputer akan menjawab sangat kurang atau bahkan tidak sama sekali. Hal ini tidak lepas dari masalah kompleksitas, pengembangan yang lama, dan kurangnya fitur tingkat tinggi seperti pengelolaan memori otomatis dan juga error handling. Tapi untuk kali ini sedikit berbeda. Kita akan membuat sebuah program yang alih-alih menggunakan bahasa tingkat tinggi seperti C atau Python, kita akan menggunakan bahasa assembly MIPS sebagai gantinya. Program yang akan dibuat cukup sederhana, yaitu program operasi aritmatika antara dua bilangan. Fungsi utama dari program ini adalah untuk menghitung operasi matematika dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Lalu, menampilkan hasil perhitungan secara instan setelah data dimasukkan. Alur kerja program secara garis besar terbagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Pengguna memasukkan bilangan pertama. 2. Pengguna memilih operator aritmatika yang diinginkan, seperti tambah, kurang, kali, dan bagi. 3. Pengguna memasukkan bilangan kedua. 4. Program memproses input dan menampilkan hasil perhitungan di layar. Berikut ditampilkan program yang telah diterjemahkan ke bahasa assembly. Program itu sendiri sebenarnya cukup panjang dan terlihat rumit, namun sebenarnya sederhana jika dipelajari lebih lanjut. Mari kita pindah ke cara kerjanya. Pada bagian pertama kode, ada bagian deklarasi yang dimulai dengan .data, dilanjutkan dengan deklarasi dan inisialisasi variabel yang mengikuti format nama variabel ditambah .2, tipe data variabel, dan isi variabel yang ketiganya dipisahkan oleh blank space yang bisa merupakan karakter spasi atau tab. Tipe data pada MIPS agak berbeda dengan bahasa tingkat tinggi seperti C atau Python. Anda bisa melihat tipe data pada gambar ini, dan silahkan pause videonya jika ingin waktu lebih banyak. Kembali ke komputer, mari berpindah ke bagian utama yang disebut main. Tulisan main pada program ini disebut label. Kita bisa menganggapnya sama dengan nama fungsi pada bahasa tingkat tinggi, dan label apapun yang bukan bagian utama disebut dengan subroutine. Pada bagian awal berikut, jika diterjemahkan ke bahasa tingkat tinggi, akan menjadi perintah print. Di baris pertama, dapat diumpamakan bahwa kita mengubah mode perintah menjadi mode 4, yaitu print string. Anda bisa melihat perintah apa saja yang dapat dilakukan dengan gambar berikut. Lanjut ke baris kedua, program akan memuat string di variabel masukkan A ke register A0. Kemudian, perintah akan dijalankan dengan baris syscall sesuai dengan mode perintah beserta argumennya. Dalam kasus ini, modenya adalah print string dan argumennya adalah nilai A0. Pada bagian kedua program, jika diterjemahkan ke bahasa tingkat tinggi, akan menjadi perintah input. Hampir sama seperti sebelumnya, mode perintah akan ditentukan, namun kali ini modenya adalah mode 5, yaitu input integer. Karena tidak perlu mencetak string apapun, program akan langsung memanggil syscall yang menjalankan perintah input integer. Lalu nilai yang diinput akan disimpan di variabel nilai 1. Pada bagian-bagian program selanjutnya, program akan melakukan proses yang hampir sama. Jadi, mari langsung berpindah ke bagian program yang mengelola operasi. Sebelum memulai proses operasi, program pertama-tama akan memuat nilai dari masing-masing variabel yang telah diinput ke register T1, T2, dan T3. Nilai 0 juga dimuat ke register T3. Setelah itu, program akan memuat register T4 yang belum terpakai dengan simbol-simbol operasi aritmatika dan membandingkannya dengan register T2 yang berisi operator yang diinput berdasarkan nomor ASCII-nya. Jika sama dengan penjumlahan, maka program akan meloncat ke subroutine penjumlahan. Jika sama dengan pengurangan, maka akan meloncat ke subroutine pengurangan, dan begitu seterusnya. Namun, jika tidak cocok dengan simbol operasi apapun, maka program akan meloncat ke subroutine operator tidak valid dan program akan keluar. Untuk memproses penjumlahan, pengurangan, dan perkalian sebenarnya cukup sederhana. Program akan melakukan operasi terhadap register T1 dan T2 menggunakan perintah add, sub, dan mul tergantung dengan subroutine yang dijalankan. Hasilnya kemudian akan disimpan di register T3 dan program akan berpindah ke subroutine tampilkan hasil. Sedangkan pada subroutine pembagian, prosesnya tidak sesederhana itu. Sebelum memulai operasi, perlu dicek apakah bilangan kedua tidak sama dengan 0. Jika sama dengan 0,
maka program akan meloncat ke subrutin pembagian 0 dan program akan keluar. Jika tidak sama, program baru akan melakukan operasi pembagian menggunakan perintah diff. Pada MIPS, hasil bagi akan disimpan di register LO dan sisa bagi akan disimpan di register HI. Oleh karena itu, kita perlu memberi instruksi khusus berikut yang disebut move from low untuk memindahkan nilai yang ada di dalamnya ke register T3. Selanjutnya, program akan loncat ke subrutin tampilkan hasil. Baik, setelah perhitungan selesai, program menyimpan nilai dari register T3 ke memori pada label result menggunakan SWT3 result agar hasil perhitungan dapat digunakan kembali. Kemudian, program memuat nilai 4 ke register A0 dengan LI A04 yang merupakan kode syscall untuk mencetak suatu teks. Alamat string hasil dimuat ke register A0 menggunakan LA A0 hasil. Selanjutnya, program mencetak angka hasil perhitungan dengan instruksi LI V01. Program memuat kode syscall untuk mencetak angka, lalu mengambil nilai hasil dari memori menggunakan LW A0 result. Instruksi syscall kemudian dijalankan untuk menampilkan angka tersebut di layar. Dan yang terakhir, program melompat ke bagian akhir dengan J keluar program. Memuat nilai 10 ke register V0 dengan LI V010 dan menjalankan syscall untuk mengakhiri program. Dalam matematika, ada 4 simbol utama yang digunakan untuk operasi dasar, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Yang pertama ada penjumlahan yang dilambangkan dengan simbol plus. Adalah operasi yang menggabungkan dua angka seperti pada contoh 1 tambah 1 yang menghasilkan 2. Kemudian yang kedua ada pengurangan yang menggunakan simbol minus berfungsi untuk mengurangi satu angka dari angka lainnya. Contohnya saja 1 kurang 1 yang menghasilkan 0. Yang ketiga ada perkalian dengan simbol kali atau X. Adalah operasi yang mengalihkan dua angka seperti pada 1 kali 1 yang hasilnya 1. Dan yang terakhir, pembagian yang dilambangkan dengan garis miring membagi satu angka dengan angka lainnya. Misalnya saja seperti 1 bagi 1 yang juga menghasilkan 1. Lalu, bagaimana jika pembagian dengan angka 0? Seperti 1 bagi 0 misalnya. Tentunya ini tidak diperbolehkan dalam matematika karena akan menghasilkan ketidakterdefinisian dan akan menghasilkan pesan error. Pembagian dengan 0 tidak diperbolehkan. Sebagai kesimpulan, program ini dirancang untuk menjalankan operasi matematika dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian, serta mampu menangani berbagai error seperti pembagian dengan 0 atau penggunaan operator yang tidak valid. Melalui pengerjaan tugas ini, kami belajar banyak tentang logika pemrograman, penanganan error, serta cara pengembangan program yang fungsional dan efisien. Selain itu, tugas ini memberikan pengalaman berharga dalam membagi tanggung jawab dan bekerja sama dalam tim. Dari segi pengaplikasian, program sederhana ini dapat dijadikan dasar untuk pengembangan aplikasi kalkulator yang lebih kompleks, seperti kalkulator ilmiah ataupun finansial. Konsep-konsep yang diterapkan seperti logika pengambilan keputusan dan penanganan error juga relevan untuk berbagai aplikasi lainnya. Misalnya, dalam sistem pembayaran, analisis data, atau aplikasi berbasis logika lainnya. Dengan pemahaman dasar-dasar ini, kami semakin siap menghadapi tantangan dalam proyek yang lebih besar, baik di dunia akademik maupun profesional.